Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur yaitu PT Citra Marga Nusapala Persada Terbuka dengan kode saham CMNP. Berikut sejarah pendirian CMNP. Perusahaan ini didirikan oleh Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung mantan Presiden Soeharto, dan memulai sejarahnya pada tanggal 13 April tahun 1987, sebagai sebuah perusahaan swasta yang menjadi pelopor dalam memegang konsesi jalan tol di Indonesia. Tepatnya Jalan Tol Cawang Tanjung Priok sepanjang 19,03 km. Jalan tol tersebut pun mulai dibangun pada tahun 1989, dan mulai dioperasikan setahun kemudian, pada tahun 1993, perusahaan ini mulai membangun jalan tol pelabuhan sepanjang 13,93 km. Pada tahun 2015, bersama PT Kaltim Sarana Bina Konstruksi, perusahaan ini resmi mengelola konsesi jalan tol Balikpapan Samarinda. Pada tahun 2015 juga, konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan ini berhasil memenangkan konsesi jalan tol Soreang Pasir Koja, sepanjang 8,15 km hingga tahun 2060. Berdirinya CMNP menjadi salah satu upaya kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. CMNP dipercaya sebagai mitra pemerintah sejak keberhasilannya melaksanakan proyek jalan tol ruas Cawang Tanjung Priok. PT Citra Marga Nusapala Persada Terbuka adalah salah satu perusahaan jalan tol swasta nasional yang ruang lingkup perusahaannya adalah di bidang pembangunan infrastruktur. CMNP melakukan pengembangan perusahaan lewat pelayanan pelanggan seperti pelayanan informasi lalu lintas, pelayanan pengaturan dan pengamanan lalu lintas, pelayanan transaksi di gerbang tol, dan pelayanan keandalan jalan. Berikut entitas anak usaha yang dimiliki CMNP. Terdapat anak usaha yang langsung di bawah kelola perusahaan, di mana aktivitas lingkup pekerjaannya berhubungan langsung dengan infrastruktur jalan tol. Kemudian untuk anak usaha tidak langsung merupakan pengelolaan penyedia supporting pembangunan, serta badan penyertaan investasi yang berkolaborasi dengan pihak ketiga. Terdapat 6 konsesi jalan tol yang dikelola langsung CMNP dan anak usaha yaitu: pertama, Simpang Susun Waru Bandara Juanda; kedua, Ruas Cawang Tanjung Priok, Ancol Timur Jembatan 3, memiliki hak konsesi selama 35 tahun berkolaborasi dengan Jasa Marga; ketiga, Ruas Depok Antasari; keempat, Bogor Ring Road; kelima, Ruas Soreang Pasir Koja; dan keenam, Ruas Cilenyi Sumedang Dawuan. Berikut info dan fakta seputar CMNP. Pada tahun 2017, bersama PT Waskita Toll Road, PT Pembangunan Perumahan, PT Berantas Abipraya, dan PT Jasa Sarana, perusahaan ini mendirikan PT Citra Karya Jabar untuk mengelola konsesi jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan. Pada tanggal 27 September tahun 2018, Jalan Tol Depok Antasari Seksi 1 sepanjang 5,8 km, juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2018 juga, perusahaan ini menandatangani penambahan terhadap 2 konsesi jalan tolnya yakni Jalan Tol Layang Ancol Timur Pluit, sebagai tambahan terhadap konsesi Jalan Tol Cawang Tanjung Priok Ancol Timur Jembatan 3. Di tahun 1997, bahwa Tutut sudah keluar dari CMNP, dan selanjutnya keluarga Yusuf Hamka dan kongsi bisnis lain baru masuk ke CMNP dan menjadi pengendali sejak 2012. Tahun 2023, polemik Yusuf Hamka menagih hutang kepada pemerintah melalui Bank Yama. Sebagai informasi, Bank Yama merupakan bank milik Tutut yang gagal dan dilikuidasi pemerintah pada era krisis moneter, yang juga merupakan tempat CMNP meletakkan deposito dan giro yang ingin dipulihkan lewat tagihan ke pemerintah. Berikut penghargaan yang diraih CMNP. Pertama, perusahaan meraih penghargaan dalam ajang Service Quality Award 2016
dalam kategori toll road dari majalah Service Excellence untuk Customer Satisfaction dan Loyalty. Kedua, 100 Fastest Growing Company Award. Ketiga, perusahaan menduduki peringkat 65 dalam Most Valuable Indonesian Brand dengan rating A+. Keempat, meraih Forbes Best of the Best Award 2019. Kelima, meraih Brand Finance Award 2019. Dan masih banyak penghargaan lainnya. Berikut profil saham CMNP. Perusahaan didirikan pada tanggal 13 April tahun 1987. Dengan bisnis usaha infrastruktur jalan tol, perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 10 Januari tahun 1995, dengan harga saham Rp2.600 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 122 juta lembar. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki CMNP yaitu, BNP Paribas Wealth Management Singapore Brand memegang kepemilikan sebesar 58,95%, masyarakat non-warkat sebesar 40,99%, masyarakat warkat sebesar 0,06%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut kinerja keuangan CMNP. Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp546,26 miliar pada semester 1 tahun 2023. Raihan itu tumbuh 16,53% dari capaian semester 1 tahun 2022 sebesar Rp468,7 miliar. Direktur Keuangan CMNP, Hashim, menyampaikan bahwa kenaikan pendapatan usaha berasal dari peningkatan pendapatan tol, karena telah beroperasinya jalan tol Cilenyi-Sumedang-Dauan. Adapun posisi arus kas dari operasi CMNP meningkat 15,09% atau Rp538 miliar, sementara EBITDA perseroan tumbuh 29,61% dari tahun sebelumnya Rp653 miliar menjadi Rp846 miliar di semester 1 tahun 2023. Dalam perbandingan periode yang serupa, perusahaan masih membukukan tanggung jawab keuangan atau liabilitas senilai total Rp8,08 triliun. Jumlah ini bertambah dari posisi tanggal 31 Desember tahun 2022 yang sebanyak Rp6,62 triliun. Dilihat dari total aset, perseroan terpantau masih memiliki sumber kekayaan sebanyak Rp20,57 triliun per tanggal 30 Juni tahun 2023, bertambah dari Rp18,38 triliun pada akhir 2022. Berikut potensi PT Citra Marga Nusapala Persada di masa depan. Pertama, CMNP bakal menggarap sejumlah proyek lanjutan dari 4 proyek strategis nasional yang kini tengah digarap perseroan, salah satunya Bogor Ring Road, yaitu proyek lanjutan yang disiapkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jalan di Tol Jakarta Intra-Urban Toll Road. Kedua, proyek lainnya berupa tahap-tahap inisiasi lanjutan untuk beberapa ruas tol intra-urban yang berlokasi di Bandung, Medan, dan Surabaya, karena kota-kota tersebut memiliki potensi jaringan yang bisa diintegrasikan. Ketiga, iklim investasi di Indonesia sangat baik dibandingkan beberapa negara di ASEAN lainnya, karena sudah memiliki kepastian aturan salah satunya terkait penentuan biaya tol. Di Indonesia, kenaikan tarif jalan tol akan disesuaikan setiap 2 tahun sekali, berdasarkan inflasi yang terjadi di lokasi jalan tol tersebut. Dan keempat, di sektor infrastruktur, Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang positif secara makro, yang ditargetkan menjadi negara nomor 5 dengan ekonomi terbesar di tahun 2050, karena memiliki tingkat inflasi yang terbilang stabil dan konsisten, dengan peningkatan populasi usia muda dan urbanisasi yang kuat. Sekian pembahasan kali ini dari PT Citra Marga Nusapala Persada Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.